wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Dewi Fitria Mahmud dalam acara Oase Ramadan, program syiar penyuluh agama Kabupaten Pasuruan. Islam merupakan satu-satunya agama yang menjaga dan sangat menjaga tentang kesehatan. Setiap muslim wajib dan sangat diwajibkan menjaga hidup sehat. Oleh karena itu, tema pada sore hari ini kita mengangkat tentang tuntunan ibadah Ramadan di masa endemi COVID-19. Alhamdulillah kita telah mendatangkan narasumber kita, yaitu Kiai Haji Asmunizen MPDI. Beliau adalah penyuluh agama Islam Kabupaten Pasuruan, sekaligus beliau pengasuh Pondok Pesantren Minhajut Tulam, termasuk juga beliau menjabat sebagai Wakil Rois Surya PCNU Bangil. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat alhamdulillah. Fisika wal afiyah. Amin. Sore kali ini Yai, kita mengangkat tentang tema tuntunan ibadah Ramadan di masa endemi 19 Yai. Mungkin saya pribadi, begitupun pemirsa di rumah ingin mendapatkan wawasan, penjelasan ilmu dari Yai. Monggo Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para pemirsa dimanapun saja berada, agama Islam itu agama yang paling sempurna dalam semua aspek kehidupannya. Di dalam syariat agama Islam, di sana dijelaskan bahwa syariat agama Islam yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Maka Imam Shatibi, seorang ulama besar, membagi maqasidus syar'i, tujuan disyariatkan agama Islam itu ada 5. Yang pertama tujuannya adalah hifdun din, menjaga dan melindungi agama. Seperti contoh, kita diperintahkan untuk memeluk agama. Dan agama itu adalah merupakan satu tuntunan. Dan dipersilahkan untuk memilih dan memeluk agama yang diyakininya tanpa ada paksaan. Maka agama itu harus kita jaga. Kalau di dalam agama Islam menjaga dan melindungi agama itu harus melaksanakan perintah-perintahnya. Seperti puasa, sholat, zakat. Karena itu termasuk salah satu di antaranya menjaga, melindungi agama. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus sholah, wa atuz zakah, warka'u ma'ar raki'in. Yang kedua adalah hifdun nasl, melindungi dan menjaga keturunan. Dalam rangka untuk menjaga keturunan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan syariat untuk dipersilakan kawin. Surat An-Nur ayat 32.
kedua, wa anghikul ayama minkum wassolihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihumullahu min fadli. Kawinkanlah orang yang masih sendirian dan kawinkanlah orang yang pantas untuk dikawinkan. Jika mereka itu dalam keadaan fakir, maka Allah akan memberikan kecukupan dalam rangka untuk menjaga keturunannya. Maka harus kawin. Maka dalam rangka untuk mencegah jangan sampai terjadi kerusakan di dalam keturunan, maka dilaranglah untuk berbuat zina. Wala taqrabu az-zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Janganlah kau dekat-dekat perbuatan zina. Sebab zina itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang sejelek-jeleknya. Karena dengan adanya menjaga keturunan, maka akan menjaga kelangsungan di dalam kehidupan, mulai dari biologisnya, kemudian waris-mewarisnya, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah hifdzul aql, menjaga akal, melindungi akal, termasuk juga pikiran-pikiran. Maka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dijelaskan bahwa akal itu harus diselamatkan, jangan sampai dirusak. Sebab dengan akal manusia, maka manusia akan hidup dengan kehidupan yang layak, sebagaimana ya ciptaan Allah yang telah dimuliakan oleh Allah, yaitu manusia. Tidak seperti hewan. Maka harus akal dijaga. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarangnya untuk memabuk-mabukkan, yaitu minuman-minuman keras yang bisa mengkonsletkan akal. Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disebutkan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansobu wal azlam rijzum min amali syaiton fastanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman-minuman keras, khamr, perjudian, berkorban demi berhala, dan mengadu nasib, itu adalah perbuatan setan. Maka jauhilah, kalian akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Itu termasuk menjaga akal. Juga menjaga pikiran-pikiran. Karena pikiran-pikiran itu juga bisa menjadi rusak apabila tidak dilindungi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berpesan kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumum min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sekelompok orang mengolok-olok kepada kelompok yang lain. Boleh jadi kelompok yang diolok-olok itu lebih baik daripada kelompok yang lain. Atau kelompok yang mencaci maki. Nah, ini termasuk dilindungi. Nah, kemudian yang ketiga adalah yang keempat. Yang keempat adalah hifdzul mal, menjaga harta benda. Harus dilindungi. Setiap orang berhak untuk mendapatkan kekayaan dengan cara yang halal. Siapapun saja, maka itu harus dilindungi. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara melindunginya, akhallallahul bai'a, menghalalkan transaksi jual beli. Terus kemudian dalam rangka untuk pencegahannya, maka dilarang untuk korupsi, mencuri, merampok. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wassariku wassarikatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah.
orang yang mencuri baik laki dan perempuan, potonglah kedua tangannya. Jaza'an bima kasaba, sebagai pembalasan perbuatan yang telah mereka lakukan. Nakalam minallah, dan merupakan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Kemudian yang kelima adalah hifdun nafsi, yaitu menjaga jiwa. Menjaga jiwa itu termasuk adalah menyelamatkan kesehatan, menjaga kesehatan, menyelamatkan jiwa dan sebagainya. Ini sebetulnya di dalam bulan puasa ini ada firman Allah yang menjelaskan tentang masalah menjaga kesehatan. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum musyahra falyasumhu. Di bulan Ramadan itu diturunkanlah Al-Qur'an. Maka barang siapa yang menyaksikan atau berada pada bulan suci Ramadan, falyasumhu, maka berpuasalah. Ini dalil menunjukkan bahwa puasa bulan Ramadan diwajibkan. Diteruskan ayatnya di situ. Wa man kana maridon. Barang siapa di bulan Ramadan yang diwajibkan untuk berpuasa dalam keadaan sakit, au ala safarin, atau dalam keadaan bepergian. Yang bepergian itu jauh, kurang lebih 90 km, masafatul qasar, diperbolehkan qasar sholat. Yang bepergiannya mubahan, yang diperbolehkan oleh agama. Seperti sholaturrahim, bekerja dan lain sebagainya. Maka diperbolehkan untuk dua pilihan. Boleh berpuasa, boleh tidak berpuasa. Maka di situ diterangkan oleh Allah, faidatum min ayyamin ukhor. Kalau memang itu tidak berpuasa bagi orang yang sakit, atau bagi orang yang bepergian tidak berpuasa, maka gantilah puasa itu di hari-hari yang lain. Kodoan namanya. Berapa hari yang telah ditinggalkan. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Sesungguhnya Allah itu menghendaki kemudahan, bukan menghendaki kesulitan. Nah ini sebetulnya dalam rangka adalah menjaga kesehatan. Sebab orang yang berpuasa bagaimanapun juga itu mesti payah. Letih, karena letih, lemah dan lain sebagainya. Kok dalam keadaan sakit, maka oleh Allah Subhanahu wa taala dipersilakan untuk berbuka alias tidak berpuasa. Itu berarti menjaga kesehatan, dan Allah menghendaki kemudahan, tidak menghendaki kesulitan. Nah, termasuk juga di dalam sholat itu ada syarat-syaratnya. Syarat sholat harus wudu. Kalau punya hadas besar harus mandi, menghilangkan hadas besar. Itu bagi mereka-mereka apabila itu sakit, tidak boleh kena dengan air, maka diperkenankan untuk tayamum dengan menggunakan debu. Itu kan juga menjaga kesehatan. Terus kemudian di situ ada yang namanya berkumur. Yang ada menghirup air ke dalam hidung, sunat-sunatnya. Itu semuanya adalah menjaga kesehatan. Di dalam surat Al-Ma'idah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Jika kalian semua orang Islam mau sholat, maka wudhulah lebih dulu, membasuh muka, wajah, membasuh kedua tangan hingga siku-siku, mengusap sirah atau kepala, dan membasuh kepada kedua kaki hingga mata kaki.
Di situ diserukan, wa in kuntum junuban fattoharu, apabila kamu berpunya hadas besar, maka bersucilah, mandilah. Wa in kuntum mardo au ala safarin, apabila kamu dalam keadaan sakit. Wa in kuntum mardo au ala safarin, au jaa ahadum minal ghaiti, au jaa ahadum minkum minal ghaiti, au lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu so'idan thayyibah famsahu wujuhakum biwujuhikum wa aidikum minhu ma yuridullahu liyaj'ala alaikum min haraj. Nah, di situ dijelaskan bagi orang yang sakit apabila ia tidak kena air maka harus tayamum. Lah tayamumnya dengan menggunakan debu. Lah itu semuanya adalah menjaga kesehatan. Nah, jadi intinya bahwa di masa pandemi ini, endemi ini, kita tetap menjaga kesehatan di dalam melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Dengan cara menerapkan protokol kesehatan yang namanya 5M itu. Yang pertama, mencuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun. Yang kedua adalah memakai masker. Kemudian yang ketiga menjaga jarak. Kemudian yang keempat adalah menghindari kerumunan. Dan yang kelima adalah menjauhkan mobilisasi massa. Semuanya itu dalam rangka adalah menjaga kesehatan. Sebab Nabi Muhammad SAW bersabda, la dororo wala diroro. Jangan sampai bahaya itu menimpa kepada dirinya dan menimpa kepada orang lain. Maka kita harus menjaga lah itu. Baik Yai, alhamdulillah. Ini ada pertanyaan Yai. Nggih. Kita itu sudah menjalani masa pandemi COVID-19. Mungkin sekarang kita transisi di masa endemi 19. Mungkin di masa endemi ini kita butuh adaptasi Yai. Pertanyaannya Yai, bagaimana sikap hidup kita sesuai dengan tuntunan Islam pada masa endemi ini Yai? Di dalam agama Islam itu selalu menjaga kesehatan. Di dalam surat Al-Muddatsir ayat 4, wasiyabaka fatahhir. Bersihkanlah, sucikanlah pakaianmu. Itu dari segi pakaian. Kemudian ada hadis mengatakan an-nadzafatu minal iman. Kebersihan adalah sebagian daripada keimanan. Dengan keimanan itulah maka akan melahirkan kebersihan-kebersihan. Lah seperti wudhu tadi, kebersihan fisik, kebersihan dalam, innallaha yuhibbul mutatahhirin. Kita harus membersihkan kepada diri kita. Setelah wudhu kita berdoa, Allahumma ja'alni minal mutatahhirin. Nah itu kan menunjukkan kepada kita sehat. Maka Islam itu selalu mengarahkan kepada kesehatan. Nah, makanya dikatakan di dalam kaidah usul fikih mengatakan adalah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Jadi bahaya itu harus lebih dulu dihilangkan daripada untuk menunggu mengambil kemanfaatan. Maka agama Islam selalu menjaga kesehatan. Kemana saja harus menjaga kesehatan. Memang disitulah ajaran agama Islam. Jadi Islam itu adalah an-nadzafah, kebersihan. Maka kita dalam rangka untuk menjaga kesehatan, sebab kesehatan itu segala-galanya. Dengan ilmu, kalau tidak sehat maka tidak bermanfaat. Dengan kekayaan yang banyak kalau tidak sehat maka ya tidak bermanfaat. Maka sehat itu sebagai dasar yang utama. Makanya Imam Syafi'i mengatakan ilmu agama di dalam agama Islam itu ada dua. Satu ilmu agama namanya ilmu ngurusi tentang agama. Yang kedua ilmu tib yaitu ilmu kesehatan, ilmu kedokteran. Karena dengan ilmu-ilmu agama dan ilmu kesehatan itu kalau keseimbangan maka akan berjalan dunia selamat, akhirat itu selamat. Nah, itu. Maka itulah yang dikatakan Islam itu ada rahmatan lil alamin. Mohon maaf di situ itu ada keterangan.
ada 3 tempat yang apabila itu dikotori maka akan terlaknat orang yang mengotori itu. Satu yaitu mengotori kepada tempat yang biasa ditempati oleh banyak orang. Satu, yang kedua adalah di tempat yang rindang yang biasa ada orang yang ngiup di situ, dikotori dengan dikencingi. Ada yang ketiga adalah di tempat yang tumbuh-tumbuhan atau pohon-pohonan yang berbuah yang banyak, di situ mesti ada jatuh yang namanya pohon-pohonan yang banyak orang di situ. Itu kok dikotori, maka itu akan terlaknat. Maka disitulah dijaga. Terus kemudian di dalam kitab-kitab fikih diterangkan bahwa istiqbalul kiblati dan istidbarul kiblati, yang namanya ngadep kiblat dan ngungkuri kiblat dalam keadaan qodil haja, pipis dan ngengek, itu tidak diperbolehkan. Tapi itu di tempat sokhro, di tempat yang lapang, yang kurang lebih 300 meter persegi. Tapi kalau di tempat-tempat yang kecil tidak apa-apa. Itu menunjukkan bahwa kesehatan dijaga oleh agama Islam. Selanjutnya Yai, di masa endemi ini kan banyak sekali tentang kita dianjurkan untuk vaksin ya. Ada yang mengindahkan akan adanya vaksin, ada yang tidak mengindahkan adanya vaksin ya. Pertanyaannya Yai, dibolehkankah dalam bulan Ramadan ini kita melakukan vaksinasi ya? Di dalam kitab fikih dijelaskan walladzi yuftiru bihi as-shaimu asyratu asya. Perkara-perkara yang membatalkan puasa itu ada 10. Di antaranya itu al-huknatu, memasukkan obat fisabila ini lewat jalan muka dan jalan belakang. Dari sinilah maka suntik vaksinasi, impus masukkan obat lewat ya pori-pori itu. Terus kemudian mandi di gambior atau masuk ke dalam kolam berenang. Terus kemudian kalau goroannya di sini itu ya sangat terasa apa ya, dikasih apa itu bahasa-bahasa itu loh, apa ya itu terasa akan segar. Itu tidak membatalkan puasa karena tidak melalui lubang muka dan lubang belakang. Nah, karena itulah maka vaksinasi diperbolehkan, bahkan satu keharusan karena ini termasuk menjaga kesehatan. Satu kewajiban, karena menjaga kesehatan itu merupakan satu kewajiban. Maka vaksinasi sebagai perantara dan sarana untuk ketahanan tubuh, maka tidak membatalkan puasa. Masya Allah, terima kasih Yai. Baik pemirsa, di masa endemi ini tidak ada halangan kita untuk tidak berbuat kebaikan, apalagi menjaga tentang kesehatan. Yang penting kita menjaga pakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak. Baik pemirsa, 30 menit sudah saya mendampingi Anda di rumah. Sebelum acara saya tutup, saya ucapkan terima kasih kepada Pokjalu Kabupaten Pasuruan, pengarah program acara pada sore hari ini, dan terima kasih juga kepada FKPAI Kabupaten Pasuruan serta tim yang bertugas pada sore hari ini. Saya Dewi Fitria Mahmud, mohon undur diri dari hadapan Anda. Mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.